Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Sanadina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullah ta'ala, qaddasallahu sirrahu wa dawama nafa'a bi-ulumi wa barakatih nafahati wa madati wa karamati fi darini, amin. Na'am, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Ibn Shihab an Atta bin Yazid al-Laythi an Sayyidina Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lil muslimin ay yahjura akhahu fawqa salasatin ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim ayyuhjura, meninggalkan ia orang muslim akan saudaranya seorang muslim fawqa salasati ayyam, lebih daripada 3 hari. Yaltaqiani, bertemu keduanya, fayuridu haza, maka berpaling ia seorang akan ini, fayuridu haza, dan berpaling ia seorang yang lain akan ini. Fa khairuhuma, dan sebaik-baik keduanya, alladhi yabda'u bis salam, yang memulai ia seseorang dengan salam. Nah, Qabila hadatsana Ubaidullah bin Umar bin Maisarah wa Ahmad bin Sa'id al-Sarkhasi anna Aba Amir qala akhbarahum. Qala hadatsana Aba Amir akhbarahum. anna Aba Amir akhbarahum. Qala hadatsana Muhammad bin Hilal qala hadatsani abi an sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya Nabi, la yahillu lil mu'minin, la yahillu lil mu'minin, tidak halal bagi seorang mukmin ayyuhjura, bahwa meninggalkan ia orang mukmin, mukminan akan mukmin yang lain, fawqa salasatin, lebih dari 3 hari. Fa in marrat bihi salasatun, maka jika lewat fa in marrat bihi salasatun, salasun, fa in marrat bihi salasun, maka jika lewat dengannya seseorang salasun 3 hari, fal yalqahu, maka hendaklah menemui ya seseorang, fal yusallim, maka hendaklah akannya seseorang mukmin yang lain, fal yusallim, maka hendaklah mengucapkan salam ia seseorang, alaihi, di atas seseorang yang lain. Fa in radda alaihi salam, maka jika menjawab ia seseorang di atasnya salam, faqad istaraka fil ajri. Fa in radda alaihi salam, maka jika menjawab ia mukmin yang lain di atasnya mukmin yang mengucapkan salam, faqad istaraka assalam akan salam, faqad istaraka, maka sungguh telah berkongsi ia berdua, fil ajri, keduanya, maka sungguh telah berkongsi oleh keduanya, fil ajri, dengan pahala, pada pahala. Fa illam yuradda alaih, maka dan wa illam yurudda alaihi, dan jika tidak menjawab ia seseorang muslim, alaihi, di atas saudaranya. Mana yang muslim tadi? Maka jika tidak menjawab ia saudara yang lain di atas saudaranya yang muslim, Mana muslim? yarudda muslim, yarudda yang lain, alaihi muslim. Nggak ada dari awal hadis muslim. Kalimat muslim nggak ada. Mukmin. Nah, ulang. Wa illam yarudda, Dan jika tidak menjawab ia orang lain, alaihi, di atasnya mukmin, faqad ba'al bi ithmi, maka sungguh kembali ia orang yang tidak menjawab salam dengan dosa. Nah, begitu cara menyelesaikan pertengkaran. Boleh nggak tegur sapa 3 hari? Kalau lebih 3 hari, kita datang jumpa kawan tersebut,
kemudian ucapin salam. Kalau dia jawab tidak selesai, kalau dia nggak jawab kita selesai, dia tidak selesai. Nah, Wabillahi hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Muhammad bin Khalid Ahmad Zada Ahmad wa kharajal musallimu minal hijrah, dan telah keluar orang yang mengucapkan salam dari hijrah. hijrah apa maksudnya? Jadi meninggalkan bicara. Nah, keluar dari dosa, tidak bertegur sapa. Hijrah, tidak bertegur sapa. Nah, bilai Wabillahi hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Muhammad bin Khalid bin Asma qala hadatsana Abdullah bin Munib yakni al-Madani qala akhbarani Hisham bin Urwah an Sayyidina Urwah an Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam. la yakunu lil muslimin, tidak ada bagi orang Islam, orang muslim, ayah jura, bahwa meninggalkan ia orang muslim, musliman akan muslim yang lain. Meninggalkan ia orang muslim, kalau orang yang muslim, kalau muslim ya orang. Kenapa orangnya dua kali? Bahwa meninggalkan ia muslim, Nah, bahwa meninggalkan ia muslim, musliman akan muslimah yang lain, fauqa salas, lebih dari 3 hari, ulang. fauqa salasatin, lebih dari 3 hari. Fa iza laqiyahu, maka apabila bertemu ia seseorang akan saudara yang lain, sallama, Mana kembali domir? maka bertemu ya seorang muslim akan saudara muslim yang lain, sallama alaih, niscaya mengucapkan salam dia muslim di atas saudaranya yang lain, muslim yang lain, salasa mirarin 3 kali, kullu dzalika la yurdu alaih, setiap akan demikian tidak menjawab ia seorang muslim yang lain di atas saudaranya muslim. Faqad ba'a bismi, maka sungguh kembali ya seorang muslim yang lain dengan dosanya muslim, dengan dosanya seorang muslim Rasa seorang muslim yang lain yang mengucapkan salam. Jadi kalau kita nggak jawab seorang orang lain, kita dapat dosa dia. La taziru wa ziratu wizra ukhra. Setiap jiwa tidak akan menanggung dosa orang lain. Enak kalau gitu, kita bertengkar dengan orang lain, 3 hari kita datang sama dia, assalamualaikum, 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 nggak jawab, dosa kita kasih sama dia. Nah, pada Maka sungguh kembali akhirnya ya orang muslim, mana? muslim yang mengucapkan salam dengan dosanya orang muslim yang lain. Dosa muslim ucapin salam, mendingan nggak ucapin salam, apa membawa dosa orang? Maka sungguh kembali ya orang muslim yang lain dengan dosanya orang muslim yang mengucapkan salam. Tidak ada seseorang menanggung dosa orang lain. Dosa tanggung masing-masing. Dengan dosanya hijrah, dengan dosanya hajar, sungguh kembali yang muslim yang tidak menjawab, dengan dosanya yang tidak bertegur sapa.
Bila qala sana Muhammad bin As-Sabbah Al-Bazzal qala sana Yazid bin Harun qala akhbarana Sufyan As-Tsauri an Mansur an Abi Hazim an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. la yahillu lil muslimin, tidak halal bagi orang muslim ayyahjura, bahwa meninggalkan ya orang muslim akhahu, akan saudaranya orang muslim fauqa salasatin lebih 3 hari. Faman hajara, maka siapa saja yang meninggalkan ia orang muslim fauqa salasatin, Faman hajara, maka siapa saja yang meninggalkan ia orang akan bertegur sapa. yang ada maf'ulin. Maka siapa saja yang meninggalkan ia orang fauqa salasin, lebih daripada 3 hari, famata, lalu mati ia seorang, dakhalan nar, niscaya masuk ia orang akan neraka. Niscaya masuk ia orang itu ke neraka. Itu masuk neraka. Amin. Itu masuk ia seorang akan neraka. Hadis. Wabila qala sana Ibnu Syarhi qala sana Ibnu Wahbin an Haywah an Abi Utsman Al-Walid bin Abi Al-Walid an Imran bin Abi Anas an Abi Khirash As-Sulaimi annahu, sesungguhnya Sayyidina Abi Khirash As-Sulami telah mendengar ya Abi Khirash As-Sulami akan Rasulullah SAW bersabda, man hajara akhahu sanatan, siapa saja yang memutuskan ia orang akan saudaranya seorang sanatan 1 tahun, fahuwa kasafki damahi, maka dianya orang itu seperti menumpahkan ia orang akan darahnya seseorang. Ulang, fahuwa, baca fahuwa. Maka dianya itu seperti menumpahkan ia orang akan darahnya seseorang. Kenapa ada ia orang lagi? Itu punya fa'il lebih dalam. Seperti menumpahkan akan kamu darahnya seorang. Kamu mana pula? Seperti menumpahkan darahnya seorang. Apa mandar mandir? Lanjut. Selesai. Kemarin 5, sekarang 5. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سحيل بن أبي صالح عن أبيه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuftahu abwabul jannati kulla yaumi itsnaini wa khamisin, dibuka akan pintu-pintu surga setiap hari Senin dan hari Kamis. Fayufaru fi dzalikal yaumaini likulli 'abdin, maka diampuni pada demikian 2 hari bagi setiap seorang hamba, la yusyriku billahi syai'an, tidak menyekutukan ia hamba dengan Allah akan sesuatu apapun, illa man bainahu wa baina akhihi syahna'u, kecuali seseorang yang antaranya seseorang dan antara saudaranya itu ada permusuhan. Fayuqalu, maka dikatakan, anzimu hadaini, tunggulah oleh kalian akan 2 orang ini, hatta yastaliha, sehingga berdamai keduanya. Nah, maka jangan ada permusuhan dengan muslim, permusuhan dengan orang kafir saja. Hadis babun fi zanni, bab tentang dugaan. Wa bihi qala hadatsana Abdullah ibnu Maslamah an Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa zanna, hindarilah oleh kalian akan prasangka, fa inna zanna akdzabul hadis, maka sesungguhnya prasangka itu mendorong untuk berbuat bohong berbicara. Akdzabul hadis, yang paling bohong berbicara. Wala tahassasu, dan janganlah kalian berusaha mencari atau mendapatkan informasi. Wala tajassasu, dan janganlah kalian memata-matai. tahassasu artinya berusaha mencari informasi, berusaha mencari informasi. Tajassasu memata-matai. apa bedanya?
Apa bedanya tahassasu dan tajassasu? Tahassasu mencari informasi dengan panca indera, apakah dengan mendengar atau dengan mengintip. Sementara tajassasu ini lebih spesifik kepada menggali berita. Nah, mendekati seseorang kemudian menanyainya secara lemah lembut atau secara isyarat. Nah, babun fin nasihati wal hiyatah, bab tentang nasihat dan melindungi. Wa bihi qala hadatsana Ar-Rabi' ibnu Sulaiman al-Mu'adzin qala hadatsana Ibnu Wahb an Sulaiman yani ibn Bilal an Katsir ibn Zaid an al-Walid ibn Rabah an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atul mu'min, bermula orang mukmin itu cerminan mukmin yang lain. Wal mu'minu akhul mu'min, dan orang mukmin itu saudara mukmin yang lain. Yakufu alaihi dhai'atahu, mencegah ia mukmin atasnya mukmin yang lain akan keinginannya mukmin yang lain. Wa yahutuhu min waraihi, dan melindungi ia mukmin akannya mukmin yang lain dari belakangnya mukmin yang lain. dhai'atahu artinya Keinginannya mukmin yang lain. keinginan. Jadi kita nggak boleh punya keinginan sama kawan. Mukmin tidak boleh punya keinginan mukmin yang lain. Doi mata apa fil madinah? Apa artinya? Gak ada doa hati keinginan. Doa yadi'u doi'a fahuwa do'i'un. Mengabaikan, Hilang. mengabaikan dan terlantarkan, menghilangkan, merebak baunya, kehilangan perkara sawah ladang yang hilang. Apa yang kita jadi? Nahan ya mukmin Dan ia mukmin atasnya saudara akan mengabaikan, mentelantarkan, apalagi mengabaikan, apalagi hilang, artinya menghilangkan barangnya, merugikannya mukmin, bahasa mafhumnya. Nahan ia mukmin di atasnya mukmin yang lain akan merugikannya mukmin. Jadi nggak boleh merugikan orang lain dan melindunginya dari belakang. Artinya ketika dia lengah, ketika dia nggak ada, kita harus lindungi keluarganya, hartanya dan sebagainya. Bagus. Babun fi islahi datil baini, bab tentang mendamaikan orang yang mempunyai perselisihan. Wabihi qala hadatsana Muhammad ibn Ala qala hadatsana Abu Muawiyah an al-Amash an Amri ibn Murrah an Salim an Sayyidatina Ummi Darda radhiyallahu anha an Sayyidina Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata ya Sayyidina Abi Darda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyam was salati was sadaqati, ketahuilah, maukah aku tunjukkan kepada kalian dengan yang paling baik dari derajat orang puasa
dan orang yang salat dan Anda di sana bukan ketahui. maukah aku beritahukan kepada kalian dengan yang terbaik dari derajat orang puasa dan yang salat dan yang bersedekah? Mana yang artinya derajat orang puasa? Min derajat isyam, Siapa artinya? orang berpuasa. Orang puasa. Kalau puasa apa bahasa Arabnya? Soma, soman, Apa artinya ya ladina amanu kutiba alaikumus syiyam? puasa. Orang puasa tapi seperti siang? Puasa. Puasa bukan orang puasa. Maukah aku beritahukan kepada kalian dengan yang paling baik dari derajat puasa dan solat dan sedekah? Qalu, mereka sahabat berkata, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Qala, mereka sabda, ya Nabi, islahu datil bain, memperbaiki orang yang mempunyai perselisihan. Fasadu datil bainil hariqah, dan merusak orang yang mempunyai perselisihan. Bermula merusak orang yang mempunyai perselisihan itu mencukur agama. Al-haliqah mencukur agama. Halikuddin. Nah, mencukur agama artinya menghabiskan amal agama. Memperbaiki dua orang yang bersengketa itu lebih baik daripada berpuasa, dari sholat dan sedekah. Karena puasa, sholat dan sedekah itu untuk dia pribadi. Sementara memperbaiki dua orang bersengketa itu mendamaikan perbuatan baik yang berefek kepada orang lain. Maka dalam kaidah usul fikih dikatakan al-muta'addi khairum minal qasir. Perbuatan yang faedahnya memberikan pengaruh kepada orang lain lebih baik daripada amal baik yang hanya kepada individu. Sebabnya belajar agama lebih unggul daripada sholat sunat. Nah, Islam zatil bain. Kemudian merusak, memperkeruh permasalahan orang bersengketa, kita peruncing permasalahannya, itu sama dengan mencukur amal baik yang kita punya. Nah, orang bersengketa kita tambah bumbunya, semakin diadu domba. Kamu sudah mulai dekat-dekat sama dia saja, dah baik. Oh enggak, jangan sampai baikan sama dia. Itu dia ulang lagi. Nah, itu dia telah merusak amal baik. Nah, hadis bihi ilai qala hadatsana Nasr ibn Ali qala akhbarana Sufyan an az-Zuhri qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Ismail qala hadatsana Ahmad ibn Muhammad ibn Shabbuwai al-Marwazi qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an az-Zuhri an Humayd ibn Abdurrahman an ummihi radhiyallahu ta'ala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yakdib man nama baina isnaini liyusliha, tidaklah berbohong, jangan berbohong seseorang yang mengangkat pembicaraan antara dua orang untuk mendamaikannya. Waqala Ahmad ibnu Muhammad wa Musaddad, dan berkata oleh Imam Ahmad ibnu Muhammad dan Imam Musaddad, laisa bil kadhibi man aslaha bainan nas, tidaklah dengan orang yang berbohong seseorang yang memperbaiki antara manusia. Faqala khairan, dan lalu berkata ia akan kebaikan, atau nama khairan, atau mengangkat pembicaraan ia akan kebaikan. Mengangkat pembicaraan dari kalimat nama.
mengangkat pembicaraan, artinya menyampaikan kata-kata. Kata-kata itu bohong sebetulnya, tapi bohong itu tujuannya mendamaikan antara dua yang bersengketa, itu diperbolehkan. Jadi di antara bohong yang diperbolehkan adalah kebohongan yang menyebabkan orang damai. Yes, Apri itu nyesal nih, bermasalah mantu. Kata dia mau damai, nangis-nangis ini kemarin mau damai. Dan nggak ada itu, kita buat-buat aja rekayasa cerita. 3 rekayasa kiamat Apri, dilihat sedih dia pisah dengan itu. Akhirnya karena kita bohong, orang itu damai. Nah, kita berbohong itu tidak dianggap bohong, artinya nggak ada dosa. Bohong mendamaikan, kemudian bohong suami kepada istrinya, kemudian bohong lagi dalam berperang. Ini tidak ada dosa. Hadis. وبه قال حدثنا الربيع ابن سليمان الحبزي وبه قال حدثنا الربيع ابن سليمان الجيزي قال حدثنا أبو الأسود النافع يعني ابن يزيد عن ابن الحادي أن عبد الوهاب ابن أبي بكر حدثه عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن عن أمه سيدتنا أم كلثوم بنت عقبة رضي الله تعالى عنها قالت berkata ya Sayyidah Ummi Kulsum ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurafisu fi syai'in. Tidaklah aku mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberi keringanan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syai'in pada sesuatu minal kadhibi illa fi talas, dari berbohong kecuali pada 3 perkara. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la a'udduhu kadiban, tidaklah aku menganggap akannya seseorang berbohong. Ar-rajulu yuslihu bainan nas, seseorang memperbaiki ia seseorang antara manusia. Yaqulul qawla wa la yuridu bihi illa al-islah, berkata ia seseorang akan satu perkataan dan tidak ingin ia seseorang dengannya perkataan kecuali untuk mendamaikan. Ar-rajulu yaqulu fil harbi, dan seseorang yang berkata ia seseorang pada perperangan. Ar-rajulu yuhadditsu imra'atahu, dan seseorang yang membicarakan ia akan istrinya. Wal mar'atu tuhadditsu zawjaha, dan seorang istri yang membicarakan istri akan suaminya. Membicarakan, berbicara bukan membicarakan ghibah. Jadi ketika seorang istri bertanya kepada suami, enak nggak masakan saya? Enak sekali. Yang ada tandingannya, padahal nggak enak itu, makan aja. Itu juga kalau orang-orang poligami, kata seorang istri, siapa yang paling kamu sukai dari kami? Kamulah yang paling kucintai. Datang ke istri 2, bilang begitu juga, istri ketiga begitu juga, semuanya sama perkataan. Itu boleh. Dan sebaliknya, istri supaya membuat hati suaminya nyaman. Kata suami, mana yang lebih baik, saya atau suami kamu dulu? Ya, ternyata nikah sama janda. Saya atau mantan suamimu? Oh, kamu lah yang terbaik. Padahal dalam hatinya masih ada mantan suami. Masih ingat saya mantan suami? Oh, udah lupa. Ingat lagi saya. Padahal masih ada dalam hatinya bayangannya. Dosakah istrinya? Enggak dosa. Nah, jangan diartikan mar'atu tuhadisu zaujaha, wanita yang selingkuh atau suami yang selingkuh bohong sama istrinya supaya enggak retak rumah tangganya. Itu bohong di atas dosa, hukumnya haram.
ini berbohong di atas perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan dosa, soal makanan, soal hati, soal yang lain, bukan soal perkara-perkara dosa. Nah, babun fi nahyi anil ghina. Babun fi nahyi anil ghina, bab tentang larangan dari bernyanyi. Wa bihi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Bishr an Khalid ibn Zakwan an Rubayy binti an Sayyidatina Rubayy binti Muawidh ibn Afra radhiyallahu ta'ala anha qalat, berkata ia Sayyidatina Rubayy, Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadakhala alayya, lalu masuk ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atasku, sabihata bunyabi. Yang mana? Sabihata bunyabi. Sabihah apa dia? Subuh. Tahu itu subuh di pagi hari. Bunyi bana bunyi Anak bani bana ya bani binaan bangunan bunyi dibangun dibangun bi denganku. sabihata bunya bi Di atas subuh dibangunkan denganku. Lalu masuk ia Rasulullah subuh sallallahu alaihi dibangunkan dengan itu maksudnya apa? Pada pagi hari bunia dibangunkan, maksud dibangunkan adalah atau itu bahasa istilah sebetulnya. Kemarin Irfan menikah dengan seorang wanita, kemudian tadi malam tidur, kemudian pagi harinya itu pagi hari bunyabi namanya. Pagi hari bunyabi, pagi hari yang tadi malam aku bersama suamiku, itu bunyabi. Atau artinya apa? Buat Yesus itu. Telah datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu masuk ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atasku di subuh hari yang dibangunkan denganku. Wajalasa ala firashi, lalu duduk ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kasurku. Kamajlisika minni, seperti tempat dudukmu dariku. Waja'ala Juwairiyatun, lalu jadilah orang anak-anak Ansar, wanita Ansar, yadribana bidufin, memukul mereka memukul dengan duf, dengan rebana, lahun nabat milik mereka. Wa yandubana man kutila min abai yauma badrin, dan mereka menyebut-nyebut kebaikan orang yang dibunuh, akan ia orang dari bapak-bapaknya pada hari dari bapak-bapak mereka. Abai dari mereka dari bapak-bapakku, dari bapakku. Abai jamak Bapak-bapakku. berapa bapakku? Aku punya bapak berapa? Tuh, Satu. Kenapa bapak abai? dari bapakku. Dia jamak. Nenek moyangku. Itu abai setorong nenek moyangku. Dari nenek moyangku pada perang Badar. Ila an qalat ihdahunna, sampai bahwa berkata oleh salah seorang di antara mereka wanita Ansar, fafina nabiyyun ya'lamu ma fil ghadi, dan pada kami itu ada seorang nabi yang mengetahui ya nabi sesuatu yang terjadi di besok hari. Faqala, lalu bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'i hadi wa qulil ladzi kunti taqulin, tahan olehmu akan ini syair dan ucapkanlah olehmu akan sesuatu yang adalah kamu itu kamu mengucapkannya. Ini dalil dalam Sahih Bukhari, Sunan At-Tirmizi, yang kemarin dipermasalahkan ketika antum menampilkan hadra di
Mana situ? Nah, Nurul Hidayah. Ternyata Ustaz penceramah yang diundang itu kena Wahabi juga. Nah, still golden. Sehingga dia mempermasalahkan tentang hadroh yang dibunyikan. Katanya Nabi melarang bernyanyi-nyanyi, Nabi larang musik. Itulah pemahaman otak Wahabi tidak baca kitab. Hadis hadroh, hadis bernyanyi, hadis musik Islami dalam Sahih Bukhari, dalam Sunan At-Tirmizi, juga dalam Sunan Abi Daud. Sahih Bukhari nomor hadis 5147, Sunan Tirmizi nomor hadis 1090, Sunan Abi Daud nomor hadis 4914. Apa kata Sayyidatina Rubaiyah binti Muawiz ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam datang di pagi hari, di mana di pagi hari itu adalah hari pertamaku aku kawin. Artinya aku punya bersuami, punya tidur dengan laki-laki tadi malam. Nabi duduk di ranjangku seperti duduknya kamu dariku. Perkataan daripada Sayyidatina Rubaiyah kepada Khalid bin Zakwan, seorang tabi'in yang berkunjung ke sana. Jadi diberikan tempat duduk di ranjang beliau. Maka jadilah Juwairiyat, anak-anak wanita, yadribna bidduf, memainkan mereka dengan rebana milik mereka. Nah, yandubna, mereka bernyanyi. Apa yang dinyanyikan? Nenek moyang kami yang meninggal di perang Badar, kebaikan-kebaikan dinyanyikan. Kemudian salah seorangnya mengatakan, wa fina nabiyyun ya'lamu fil ghad, di tengah-tengah kami ada nabi yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Faqala, Nabi berkata, da'i hadihi, tinggalkan yang ini. Ya ini jangan kamu nyanyikan, ini enggak benar ini. Yang tahu besok cuma Allah, Nabi enggak tahu apa yang terjadi besok. Wa qulil ladzi kunti taqulin, katakan olehmu sesuatu yang tadi kamu katakan. Yang tadi itu silakan saja. Maka nyanyi Bang Toyib kah, nyanyi siapa lagi, taulah, apalagi Bare Solo, apalagi nyanyinya ada nilai memuji Rasul, memuji nenek moyangnya saja dibolehkan oleh Nabi dengan rebana, apalagi Syekhana Duraman Segar. Nah, atau ada nasib di Bangkalan misalnya, ada nasib sebelum di misalnya, ada nasib guru mana misalnya. Ini nenek moyang dinyanyikan di hadapan Nabi dengan rebana, Nabi biarin saja. Apalagi kalau menyanyikan ulama, apalagi sahabat, apalagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pakai kepala untuk memahaminya. Jangan asal bilang bid'ah sesat. Tapi rebana bukan kebab, kebab. Kan keyboard. Nah, pakai rebana enggak pakai keyboard. Keyboard haram. Jadi kita bukanlah orang yang terlalu tafrid mengharamkan seluruh jenis musik termasuk rebana dan selawatan. Bukan juga ifrat menghalalkan semua alat musik asal tidak sedang sholat. Kita adalah aliran musik yang wasatiyah, pemahaman pertengahan, ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah mazhab ulama wasatiyah, tidak terlalu parah seperti Wahabi, tidak juga terlalu bertoleransi seperti orang-orang yang menghalalkan gitar dan sebagainya. Nah, hadis
وبه إليه قال حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مأمر عن ثابت عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه قال berkata ya Sayyidina Anas lama qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah tak kala datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kota Madinah laibatil Habasyah bermain oleh Habasyah lakudubihi untuk menyambutnya Nabi Farohan bidalik karena bergembira dengan demikian. Laibu bihirabihim mereka bermain oleh mereka dengan tombak mereka. Nah, yang dibuat oleh orang Minang datang mendatang disambut dengan silat. Nanti dulu sebentar, ada pertunjukan silat. Silat Kumango, silat harimau bulu yang sudah mati dan bulu, ada silat lintau, ada silat bunga, ada silat harimau, ada silat macan tutul, ada silat apa lagi, dimainkan di depan tamu menyambut kedatangan tamu. Ada silat kesenian tari Pasambangan. Ini apa yang pertama itu? Sambahan dengan tari piringnya. Mana dasar hukumnya? Hadis sahih. Nah, ketika Nabi datang ke Madinah, orang Habasyah memainkan tombak-tombak pendeknya karena gembira dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak melarang. Ini dah periode Madinah, bukan periode Makkah, periode Madinah. Berarti hadisnya ada hadis di zaman akhir Nabi. Jadi bergembira menyambut kedatangan Nabi di Madinah. Apa bedanya bergembira menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Babu Karahiyatil Gina'i wal Zamri. Bab makruhnya bernyanyi dan main seruling. وبه قال حدثنا أحمد بن عبيد الله الغداني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى النافع قال berkata Imam Nafi' Sami'a Ibnu Umar wa mizmaron telah mendengar oleh Sayyidina Ibnu Umar akan seruling. Qala berkata Sayyidina Ibnu Umar fawadha'a isba'aihi ala udunaihi meletakkan berkata Imam Nafi lalu meletakkan Sayyidina Ibnu Umar akan dua jarinya di atas dua telinganya. Wana'a dan menjauh Sayyidina Ibnu Umar anit tariq dari jalan. Waqala li dan berkata Sayyidina Ibnu Umar bagiku, ya Nafi' wahai Nafi' hal tasma'u syai'an, maka engkau mendengar akan sesuatu? Qala berkata Imam Nafi' faqultu maka aku katakan la tidak. Qala berkata Imam Nafi' farafa isba'aihi min udunaihi mengangkat Sayyidina Ibnu Umar akan dua jarinya dari dua telinganya. Qala dan berkata Sayyidina Ibnu Umar kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'a misla dzalik wa sana'a misla dzalik. Adalah aku dulu itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mendengar Nabi akan seperti ini lalu berbuat Nabi seperti ini. Tapi ini hadisnya mungkar. Mungkar bukan baca amar ma'ruf nahi munkar, tapi sanadnya itu perawinya itu hanya ada satu orang, satu jalur sanad. Jadi ulama berpendapat tidak wajib hukumnya menutup telinga ketika dengar musik. Tidak wajib hukumnya menutup telinga ketika mendengar musik. Yang penting jangan menyukainya. Nah, yang penting jangan memasukkan musik ke telinga.
Sayyidina Abdullah bin Umar itu menutup telinga supaya tidak terdengar musik. Nah, jangan sampai musik dimasukkan ke telinga. Orang handset di sini. Jadi, dengar, ya ternyata sedang dangdutan. Nah, karahiyatul ghina ini mendengar, bukan menyanyikannya, bukan membunyikannya. Nah, jadi ulama Syafi'iyah dalam pendapat yang kuat mengatakan kalau kita naik angkot, naik mobil, dan kita tidak punya wewenang di situ, atau ada orang lain kecuali kita punya wewenang, kita sewa mobil itu, kita sewa angkotnya, kita bisa katakan tidak musik. Kalau kita numpang, orang semuanya senang dengan musik, ya terpaksa kita terdengar dengan tidak menyukainya. Jadi kalau mulai bergoyang kakinya, dapatlah dia sebahagian dosanya. Nah, hadis. وبه إليه قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا أبي قال حدثنا مطعم ابن المقدام قال حدثنا نافع قال berkata Imam Nafi' kuntu Rifa ibni Umar, adalah aku itu membonceng akan Sayyidina Ibnu Umar idh marra bi ra'in yazmuru, ketika melewati ia Sayyidina Ibnu Umar dengan seorang pengembala yang mensuriling ia pengembala. Pada karena wau lalu menyebutkan Imam Nafi' akan seumpamanya hadis. Nah, hadisnya juga sama dari sebelumnya. Bisa kita pahami di sini, ternyata pengembala menseruling itu bukanlah pengembala orang Minang saja. Nah, kan biasa gambar-gambar biasa dibuat itu pengembala di atas kerbau, celana pendek tanpa baju, kemudian baju diikat di kepala, dan satu seruling. Jadi identik pengembala dulu dan seruling. Ternyata itu bukan budaya Minang saja, itu juga budaya Arab. Jadi ketika Sayyidina Abdullah bin Umar melatih pengembala, ternyata pengembalanya sedang main seruling. Beliau sebutkan hadis yang tadi, beliau tutup telinganya. Hadis. وبه قال أحمد بن إبراهيم قال عبد الله بن جعفر الركي قال حدثنا أبو المليك. Gimana? Di Fernando. الركي قال حدثنا الركي قال حدثنا أبو المليك عن ميمون عن نافع قال كنا مع ابن عمر. Telah berkata Imam Nafi' adalah kami dulu bersama Abdullah bin Umar, fasami'a sauta zamirin, lalu mendengar ia Abdullah bin Umar akan suara seruling. Fadzakara nahwahu, lalu menyebutkan Imam Nafi' akan seumpamanya hadis. وبه حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا سلم ابن مسكين عن شاهد ابا وائل في وليمه فجعلوا يلعبون. Imam Syahid Aba Wa'il fi walimatin faj'alu yal'abuna yatala'abuna yugannuna. Dari Aba Wa'il pada walimah, lalu mereka menjadi pada walimah. Apa Aba Wa'il pada walimah? Apa maksudnya? Dari Syekh Syahid Aba Wa'il. Dari Syekh menyaksikan ya Syekh akan Aba Wa'il pada walimah. Nah, nama orang syahid itu. Lanjut. Lalu mereka bermain-main ya yugannuna, mereka bernyanyi.
Fakhalla Abu Wa'il, Yal'abun yatala'abun. mereka bermain. Yatala'abun Permainan, mereka bermain juga. sama artinya. Permainan di dalam. Ada. Nah, apa artinya tala'aba? La'aba permainan. Permainan. Kalau la'aba, la'iba, La'aba bermain juga. nah, yal'abun mereka bermain, yatala'abun mereka memainkan permainan, Mereka memainkan permainan. Yughannun, mereka bernyanyi. Fahalla Abu Wa'il hadwa tahu, lalu menghalalkan oleh Imam Abu Wa'il akan melakukannya perkara tersebut. Wa qala Allah, kalau menghalalkan ahalla yuhillu, itu baru menghalalkan. Ini bukan ahalla tapi halla. Sejak kapan pula sahabat menghalalkan musik? Allah bertahallul, halal, berhenti singgah, berdiam, menetapkan, menimpa, terjadi, tetap pasti, tiba saatnya pembayaran pelunasan. Melepaskan, menguraikan, memecahkan. Lalu menetapkan, membubarkan. Antum lihat objeknya dulu. Objek halal itu kemana? Ke habwata. Nah, setelah tahu arti habwata, baru dipilih apa mana halal. Cari dulu mana habwata. Setelah ketemu mana habwata, baru dipilih mana halal itu mana yang cocok. Gak bisa kita pilih kalau habwata nggak tahu. Melepaskan jatuh tunai membubarkan Tapi kalau habwata itu orang berkelahi, mungkin cocok artinya membubarkan. Tapi kalau habwata itu adalah sejenis karung misalnya, berarti cocoknya membuka. Kalau habwata itu adalah hutang, berarti waktu tunai dan tiba waktu pembayarannya. Begitu cara mencari maknanya. Kalau cuma dilihat halal saja, lalu kita pilih, nggak ada tanda ya atau indikator yang menuntun kita untuk memilih yang mana. Arti abawata itu ihtimal,
Enggak ada. Mata bang. Habwata nggak ketemu. Di kamus ada habwata. Artinya berdiri ya. Berdiri ya Bawata. Habwata berdiri. Coba baca bahasa Arabnya di kamus. Mana? Abawatahu. Apa itu? Allah abawatahu. Berdiri. Apa lagi? Habis. Duduk. Duduk. Apa lagi? Ada lagi yang berkata. Itu saya dengar tadi. Lengkap. Allah habwatahu. Sama di sini. Allah abawatahu. Sama. Apa artinya? Berdiri. Berdiri. Berarti Allah habwatahu dia berdiri. Itu mafhumnya. Mana dasarnya Allah melepaskan habwatahu, tali pengikat lutut. Jadi ketika Sayyidina Abu Wa'il duduk dalam sebuah barawai, beliau ikatkan tali di lututnya. Itu tali pengikat itu nama habwah. Halah habwatahu, beliau lepaskan habwahnya. Mananya? Tali pengikat lutut. Beliau lepaskan tali habwahnya. Mananya? Beliau berdiri. Nah, pahala Pahala lalu melepaskan oleh Abu Wa'il akan tali ikat lutut, akan tali pengikat lutut, masih jangan terlalu dekat. akannya berdiri. Allah melepaskan oleh Sayyidina Abu Wa'il habwatahu akan tali pengikat lututnya dalam kurung berdiri. Waqala, maka berkata oleh Imam Abu Wa'il, sami'tu Abdullah, aku telah mendengar akan Abdullah yaqul, berkata Abdullah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghina'u yunbitul nifaqa fil qalbi. Adapun bernyanyi itu menumbuhkan, yang bernyanyi akan sifat nifak di dalam hati. Nah, nyanyi menumbuhkan sifat kemunafikan di dalam hati. Ini hadisnya am. Nah, ditaksis oleh hadis yang tadi. Hadis yang tadi Nabi membolehkan menyanyi yang tidak menumbuhkan sifat kemunafikan. Berarti nyanyian itu hukumnya bergantung kepada materi nyanyinya. Kalau nyanyinya nyanyian yang menyebabkan kemunafikan dilarang, penyanyian-nyanyian yang berbau syirik hukumnya haram, penyanyi-nyanyian yang bernilai tidak ada nilainya, ya seperti potong bebek angsa, hukumnya makruh. Tapi kalau nyanyi ada nilai Indonesia Raya, itu mungkin hukumnya mubah. Tapi kalau nyanyian meningkatkan semangat jihad, seperti nyanyi tentara dalam medan tempur supaya semangat, itu mungkin bisa jadi sunat. Nah, hadis. Babu fil hukmi fil mukhannathina, bab tentang hukum pada mukhannas. Wabihi laqad Harun ibn Abdullah, wabihi laqad Apa artinya? mukhannas, menyerupai laki-laki, wanita yang menyerupai laki-laki. Wanita yang menyerupai laki-laki.
mana antum lihat mukhannas itu wanita yang menyerupai laki-laki? Ketemu di mana artinya mukhannas wanita yang menyerupai laki-laki? Sebalik dari mutarajjilati. Mutarajjilati wanita laki-laki yang menyerupai wanita. Lihat lagi di kamus. Orang laki-laki yang bertingkah laku seperti perempuan. Besok disiapkan sebelum dibaca. Bab tentang orang laki-laki yang bertingkah laku seperti perempuan. Wabi qalatana Harun ibn Abdillah wa wabi qalatana Muhammad ibn Alaq anna Abu Usama akhbarahum an Mufaddal ibn Yunus an Aswazi an Auza'i an Abi Yasar al-Qurashi an Abi Hashim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mukhannas. Qad khaddaba, sungguh mewarnai mukhannas yadaihi wa rijlaihi bin hina, tangannya mukhannas dan kakinya mukhannas dengan inai. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda, yadaihi, tangannya mukhannas. Qad khaddaba yadaihi, Sungguh mewarnai yang mukhannas akan tangannya mukhannas dan kakinya. Yadai, kedua tangannya mukhannas. Keduanya. Dan kedua kakinya mukhannas dengan inai. Maka bersabda Nabi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma balu hada?" Apa gerakan ini? Faqila, maka dikatakan, wahai Rasulullah, ya tashabbahu bin nisa, menyerupai yang mukhannas dengan wanita. Fa'amara bihi, maka memerintahkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan yang mukhannas. Fanufiya ila naqi, dia maka diasingkan akan yang mukhannas ke sebuah negeri tempat di Madinah. Faqalu, maka berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Sekali lagi, Fanufiya, maka diasingkan akan mukhannas ke sebuah tempat di Madinah. Faqalu, maka mereka berkata, wahai Rasulullah, ala naqtuluhu, apakah boleh tidak boleh kami membunuhnya? Faqala, maka bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni nuhitu, sesungguhnya aku dilarang akan aku an qatlimul musallin, dari membunuh orang-orang yang salat. Jadi mukhannas di waktu itu hanya memakai inai di kuku tangan dan kakinya, itu saja. Gak sampai pakai lipstick, gak sampai pakai rok, hanya pakai inai.
Maka Nabi katakan, ya Rasulullah, ketika Nabi katakan, ma balu hadza, kenapa orang ini? Kenapa Nabi bertanya? Karena boleh hukumnya pakai inai bagi laki-laki untuk perobatan kuku. Maka Nabi pastikan dia sakit nggak kukunya. Kenapa dia pakai inai? Maka tidak ada laki-laki pakai inai. Dan nanti antum kawin mau juga diinai oleh perias. Nah, laki-laki nggak ada diinai. Laki-laki nggak pakai lipstick, nggak dipakein bedak. Dan sampai nanti bersanding pula di pelaminan kasih lipstick, kasih bedak. Yang mau pula itu cantik-cantik. Beneran. Maksudnya. Laki-laki pakai parfum yang 15.000 selesai. Biasanya setengah botol merbak baunya. Nah, yang diinai itu wanita, laki-laki tidak. Nah, apalagi lebih daripada batasan-batasan memakai inai. Lebih daripada itu. Tasnya tas wanita, pakai anting, pakai gelang, pakai kalung, hidung juga dikasih. Ini perempuan saja itu haram hukumnya melobangi hidung, apalagi laki-laki. Telinga itu ikhtilaf di kalangan ulama. Bagi perempuan, bagi laki-laki nggak ada ikhtilaf. Gelang nggak ada ikhtilaf, kalung nggak ada ikhtilaf. Nah, gelang kaki nggak ada ikhtilaf. Perhiasan laki-laki hanya cincin. Gelang, ini jam tangan masih ikhtilaf. Ulama sekelas Syekh Hasid Al-Fadani, Syekh Ismail Usman Al-Yamani itu nggak ada pakai jam tangan. Nah, karena masih tasabuh dengan gelang. Jadi ulama dulu nggak pakai gelang, nggak pakai jam tangan. Mereka pakai jam kantong, pakai rantai, jam inspektur atau selanda. Nah, ya jam sampai jam tangan masih mereka jaga. Apalagi kalau sudah sampai tahap gelang. Maka dikatakan orang itu diusir ke Naki. Naki itu tahu di mana? Sebuah tempat di Muzainah. Perjalanan 2 malam di kota Madinah. Bukan di kawasan Madinah, 2 malam dari kota Madinah. Di sana orang itu dibuang. Kenapa nggak dibunuh? Karena masih sholat. Nah, kalau ada bencong nggak sholat lagi, nah itu tarungin saja. Nah, ini hari ini mukhannis. Maka jauh-jauh dari mukhannis. Kalau ada mukhannis, buat nih laki-laki. Misalnya ada keluarga antum mukhannis, jalannya melambai-lambai, suruh dia ke sawah, kasih cangkul. Nah, suruh main bola, ajak berbulan, angkat di sawah, lempar ke lumpur, biar hilang mukhannisnya. Masih mukhannis juga, masukkan kepalanya ke lumpur, suruh boxing. Nah, sudah boxing mukhannis juga dia, nah, buang dia ke Afrika situ. Nah, hadis. Bila qala Abu Bakrin ibni Abi Syaibah qala sana Waqi' an Isyam ayagni ibn Urwa an abihi an Zainab binti Ummi Salamah an Ummi Salamah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa indaha mukhannas. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di atasnya Ummi Salamah dan di sisinya Ummi Salamah itu ada mukhannas. Wa huwa yaqulu li Abdillahi akhiha, dan padahal ianya Nabi itu berkata, dianya
Ya Mukhannas. Maka Ya Mukhannas itu berkata Ya Mukhannas kepada Abdullah, akhihi, saudaranya Ummi Salamah, akhiha, kepada saudaranya Ummi Salamah, in yaftahillah, jika menaklukkan oleh Allah SWT an ta'ifa gadan, akan negeri Taif, hal keadaan besok, dalal tuka itu misbah, bukan wadan tu maf'ul fi. besok. Nah, besok. Dalam tukar niscaya aku menaklukkanmu ala imratin tuqbilu. dalal tuka Dalam tukar niscaya aku menunjukkanmu di atas seorang wanita, di depannya ya wanita bi arba'in, itu tuqbilu, di depan ya wanita, di depan. mana arti di depan tu? Diambil, ditanggung, dijamin. Dari kamus apa yang terjadi? Qabala. Ini apa fi'il madinya? Qabala. Nah, cari akbah. Qabala dulu baru akbala. Datang kepada mendatangi, menghadap. Apa yang ditanggung tadi mana? Ada di situ. Ditanggung. Antum ambil arti ditanggung itu di mana? Muka depan tadi. Kamu semua. Hah? Kamu semua ada. Kamu sama mana? Yang apa ya, yang kabilahnya. Itu pentingnya memperhatikan barisnya. Ketika barisnya tuqbilu berarti fi'il madinya akbala. Ketika akbala jangan diambil makna qabila, nanti gak nyambung deh. Nah, tuqbilu menghadap ya wanita dengan bentuk 4. Waktu 1000 bisamanin, dan di belakangnya wanita itu berbentuk 8. Tudbiru didatangkan sesudah mengganti, dilampaui. gak salah lihat kamus. Sama dengan antum lihat qabala. Apa yang terjadi? Dabaro, Lepas tu mundur, membelakangkan, menjadikan di belakangnya. di sini fi'il madinya apa? Fi'il madinya adbaro, Situ apa arti adbara? mundur, Mundur. membelakangkan, menjadi di belakang. Nah, Dan di belakangnya, ini bidang ma'ruf. dan membelakangkan, dan belakangnya wanita itu dengan bentuk Membelakang ya wanita, dah jelas tadi menghadap, satu membelakang. membelakang ya wanita dengan bentuk 8. Faqala, mereka sabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhrijuhum, keluarkanlah oleh kalian akan mereka min buyutikum, dari rumah-rumah kalian. Nah, apa maksudnya pri? Wanita menghadap 4, membelakang dengan bentuk 8. Gemuk. Jadi dari arah depan wanita itu 4 badannya, tingkatannya itu 4. 1, 2, 3, 4. Ke belakang itu 8. 1, 2, 3, 4 sampai 8. Nah, Zahran di depan berapa? Kalau 2, 1. Kalau dia sudah depan 1 dia lurusin. Kalau antum duduk itu berapa dempetnya?
Dua, berarti di depan dua, tambah dua lagi. Dia berempat nih. Nah, kalau 4 di depan, bahkan masih 8 tuh dempetnya. Tuh, 2, 3, 8. Nah, karena standar cantik waktu itu gemuk. Nah, standar cantik di zaman itu adalah gemuk. Semakin gemuk seseorang, cantiklah dia. Sehingga si mukhannas ini, nanti kalau taif ditunjukkan, wahai Abdullah, kalau taif nanti ditunjukkan, saya tunjukkan kalau kamu di sana ada wanita cantik. Depan aja 4 dekat tubuhnya, belakangnya 8. Insya Allah cantik. Nah, terus sekarang tuh wanita jelek. Nah, maka Nabi katakan, usir dia di rumah kalian. Kenapa sih Mukhannas itu bergaul dengan wanita. Dia laki-laki bergaul dengan wanita. Nanti dia ceritakan wanita ini kepada laki-laki. Sini masuk, itu masuk dia. Di golongan bapak-bapak dia bisa duduk karena dia berkumis. Di golongan ibu-ibu dia ikut duduk juga karena jalannya bergolong-golong. Nah, hadis Wabihi laqad Muslim ibn Ibrahim qala an Hisham an Yahya an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana mukhannathina. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mukhannas min rijalin, dari laki-laki, wal mutarajjilati minan nisa, dan mutarajjilah dari wanita. apa mutarajjilah? Ya, orang perempuan yang bertingkah laku seperti laki-laki. Wa qala, berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhrijuhum, keluarkan oleh kalian akan mereka dari rumah-rumah kalian. Wa yakhruju fulanan wa fulanan, dan keluarkan oleh kalian akan fulan dan fulan, yakni mukhannas. Nah, jadi nggak boleh mukhannas, nggak boleh mutarajjilah, ada dalam keluarga, ada dalam komunitas. Kalau laki-laki yang menyerupai perempuan namanya mukhannas, kalau perempuan yang menyerupai laki-laki namanya mutarajjilah. Jadi nggak boleh ada perempuan-perempuan yang memiliki sifat kelaki-lakian. Nah, sepatunya itu sepatu tentara, jangan ditintai. Bajunya lepis, ketua pemuda, hobinya poli, itu hati-hati, gantung pengolahan, macam-macam itu ditendang. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.